Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik lanjutan yaitu tentang fluida statis dengan pembahasan hukum pokok hidrostatika dan hukum Pascal. Sebelum mempelajari lebih jauh, maka ada satu contoh pertanyaan umum yang akan diberikan, yaitu ada 3 gelas yang berisi air, ya, sedikit air, gambar pertama, gambar kedua lebih banyak, dan gambar ketiga jauh lebih banyak lagi. Maka apabila ditanyakan kepada kamu, mana di antara ketiga gelas ini yang terasa oleh telapak tangan, yaitu mengalami tekanan yang lebih besar, maka kamu akan katakan itu adalah gambar ketiga, dengan alasan berat, ya, gaya berat daripada air tersebut itu lebih banyak daripada gambar 1 atau gambar 2. Selanjutnya, apabila gelasnya digeser ke ujung jari, maka tentu akan terasa lebih berat lagi. Mengapa? Karena ujung jari, katakan 2 ujung jari yang menahan gelas akan merasakan tekanan yang lebih besar. Karena permukaan daripada ujung jari jauh lebih kecil daripada permukaan telapak tangan. Sehingga ketika permukaannya lebih kecil, maka tekanan yang dirasakan akibat berat air di dalam gelas tersebut akan jauh lebih besar. Inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, secara rumusan dinyatakan bahwa pada semua titik, ya, di mana pada bidang yang sama di dalam zat cair yang sejenis, ya, akan mengalami tekanan mutlak yang sama besar. Misalnya pada silinder seperti ini diisi air, kemudian dibuat bocoran pada kedalaman yang sama, ya, katakan kedalamannya H, maka air akan memberikan tekanan kepada lubang tersebut sehingga airnya memancar keluar dengan tekanan yang sama. Buktinya adalah jarak pancaran daripada air tersebut adalah sama besar. Ya, itulah hukum pokok hidrostatis. Selanjutnya, ya, tekanan hidrostatis pada bejana, ya, yang wadahnya berbeda bentuk. Maka di dalam bejana yang 4 jenis bentuk wadahnya tersebut, ya, juga akan memberikan tekanan pada kedalaman yang sama, yaitu titik H, pada kedalaman H. Ya, pada kedalaman H tanpa dipengaruhi oleh bentuk wadahnya, maka tekanannya adalah sama besar. Sehingga secara matematis bahwa tekanan pada kedalaman H itu diakibatkan oleh gaya berat air, yaitu massa kali gravitasi, ya, dan oleh luas permukaan daripada bejana tersebut, yaitu A. Apabila massa kali gravitasinya kita konversi menjadi rho kali V, yaitu massa jenis kali volume daripada bejana, maka, ya, kita akan dapatkan hasil akhirnya, yaitu rho kali volume adalah luas permukaan kali kedalaman kali G per A, sehingga hasil akhir rho kali G kali H. Itulah tekanan hidrostatis. Sebagai contoh, tekanan hidrostatis pada bejana berbentuk U, ya, diisi 2 atau 3 atau lebih jenis cairan. Maka prinsipnya sama, yaitu pada kedalaman yang sama atau pada titik yang sama, ya, yaitu pada persambungan pertemuan kedua permukaan zat tersebut, ya, di sini untuk permukaan fluida 1 dan fluida 2, maka pada kedalaman pada titik tersebut tekanan pada, ya, corong sebelah kiri akan sama dengan tekanan pada corong sebelah kanan yang diisi oleh fluida 2. Sehingga matematisnya rho 1 kali G
kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. G-nya gravitasi itu kita tiadakan karena sama. Ya. Kemudian bagaimana kalau 3 atau lebih? Maka prinsipnya tetap sama. Pada pertemuan permukaan, ya, fluida tersebut pada titik kedalaman yang sama, ya, jumlah tekanan yang dihasilkan oleh rho 1, ya, dengan rho 2 sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh fluida rho 3. Jadi rho 1 H1 tambah rho 2 H2 sama dengan rho 3 kali H3. Beginilah prinsip menghitung tekanan atau kedalaman setiap jenis pada bejana berbentuk U. Contoh soal, ya. Kepada kita diberikan satu bejana U berisi dua jenis fluida, yaitu fluida air raksa dan minyak. Ketinggian minyak adalah H2, 27,2 cm, dan massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Berapa tinggi air raksa? Jika massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Raksa ini yang merah. Ya, dengan mempergunakan prinsip hidrostatika, tekanan hidrostatika pada pertemuan, ya, kedua cat pada kedalaman dengan titik yang sama, maka tekanannya harus sama. Artinya rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Ya, secara matematis kita masukkan angkanya, maka kita akan peroleh bahwa jika minyak tingginya 27,2 cm, maka tinggi daripada raksa yaitu 1,6 cm. Nah, di titik tersebut adalah tekanan sama besar. Bagi kamu yang pernah melihat bendungan, maka ya, prinsip hukum hidrostatika berlaku pada bendungan agar bendungannya tidak roboh, hancur, atau jebol. Mengapa? Pada kedalaman dasar daripada air ini, ya, dihasilkan tekanan yang sangat besar. Maka untuk menahan tekanan tersebut, dirancanglah bendungan dengan alas yang lebih tebal dibanding pada permukaan paling atasnya. Nah, ini prinsip daripada bendungan. Ya, bendungan dirancang dengan dinding alas yang sangat tebal untuk menahan tekanan hidrostatis. Pada kehidupan sehari-hari, ya, kita pergunakan prinsip hidrostatis pada barometer untuk mengukur tekanan udara. Kemudian manometer mengukur tekanan gas, dan yang terakhir ini adalah alat ukur yang pasti kita pernah mempergunakannya ketika berobat atau diperiksa oleh dokter untuk memeriksa penyakit kita. Sebelum didiagnosa selanjutnya, terlebih dahulu diukur tensimeter kita atau tekanan darah kita. Namanya sphygmomanometer. Contoh kedua, ya, diberikan manometer merkuri massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Dihubungkan ke saluran udara, ini saluran udara, untuk mengukur tekanan udara di dalamnya. Perbedaan ketinggian manometer adalah 20 mm dengan ujung yang terbuka, ya, dan tekanan atmosfer, ya, di ujung terbukanya tekanan atmosfer 100 kilopascal. Tentukan tekanan udara dalam pipa saluran. Data sudah diberitahu, maka ya, tekanan udara, ya, pada kolom ini yaitu tekanan udara bebas pada ujung manometer ditambah tekanan udara pada ketinggian 20 mm. Jadi tekanan atmosfer 10⁵ tambah tekanan manometernya, ya, rho GH, rho-nya 13.600 atau 1,36 kali 10⁴, ya, kemudian gravitasinya 10, dan ketinggian 20 mm, 20 kali 10⁻⁻3.
maka diperolehlah hasilnya bahwa tekanan udara dalam kolom tersebut adalah 102,72 kilopascal, berarti lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Selanjutnya kita akan mendalami tentang hukum Pascal, ya, Blaise Pascal yang hidup tahun 1623 dan meninggal tahun 1662. Pascal menyatakan bahwa tekanan yang dikerjakan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata. Jadi tekanannya sama rata. Ya. Perhatikan animasi yang diberikan ini, ya, bahwa ketika orang yang berada pada piston yang kecil memberi tekanan, ya, pada cairan yang ada di dalam piston ini, maka mobil yang ada pada piston yang permukaannya penampangnya lebih besar, ya, mobil akan terangkat. Mengapa? Karena tekanan yang diterima oleh fluida di dalam piston akibat berat daripada orang ini itu disampaikan, ya, diteruskan ke segala arah, ya, sehingga piston yang lebih besar ini terangkat. Secara matematis, tekanan yang dihasilkan ini gambar sebelah kanan F1 dan luas pistonnya A1. Tekanan yang dialami oleh mobil yaitu F2 pada penampang A2. Nah, ini gambar daripada arah tekanan pada zat cair. Maka menurut Pascal, tekanan pada penampang 1 sama dengan penampang 2, tekanan pada penampang 2. Sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini di SMP sudah kamu pelajari. Perhatikan contoh daripada hukum Pascal. Dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 100 mm. Daya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil yang 2 mm ya, untuk mengangkat mobil yang beratnya 6.000 Newton adalah, ya, ini data yang diberikan, maka luas penampang itu tanpa mengubah diameter, karena diameter ini 2 kali jari-jari, kalau dikuadratkan menjadi 1/4 daripada diameternya. Maka dengan mempergunakan perbandingan, kita peroleh bahwa gaya yang diberikan oleh penampang yang kecil, yang diameternya 2 mm, itu sebesar 2,4 Newton. Jadi dengan gaya hanya 2,4 Newton, mampu mengangkat mobil pada penampang lainnya dengan berat 6.000 Newton atau 6 ton. Selanjutnya aplikasi daripada hukum Pascal pada traktor, bulldozer, atau ekskavator yang pasti sudah kita lihat, maka prinsipnya adalah prinsip Pascal. Ya, dengan mempergunakan silinder-silinder pompa, ya, ini dipergunakan jarum suntik, dan ini kayunya ini adalah stick es krim, ya, dan ini sudah ada dibuat di laboratorium kita simpan hasil karya siswa, yaitu membuat traktor dari suntik, ya, jarum suntik dan stick daripada es krim, ya, seperti ini. Ya, dipompa, maka turun ujung ekskavatornya, kemudian pada pompa yang lain itu dijepit, ya, didorong, kemudian diangkat pada pompa yang lain lagi, kemudian pada pompa berikutnya lagi akan ditarik dia, berarti dilepas. Ya, inilah prinsip kerja ekskavator. Selanjutnya penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, ya, pada dongkrak hidrolik, ya, mungkin ini dibawa-bawa pada dalam mobil, ya, apabila kempes bannya, atau pada pedal rem, apakah itu pedal rem mobil, ya, kemudian pompa hidrolik dan kempa hidrolik. Demikianlah topik yang kita
pelajari pada pagi hari ini. Kiranya dua topik kecil ini ya mempermudah pengertian kamu untuk mempelajarinya. Terima kasih, sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat.